hati berputar-putar. Aku bingung sendiri melihatmu begini. Kau buat aku jadi pusing. Kali ini kita akan membahas tentang asam alkanoat dan juga alkil alkanoat. Asam alkanoat adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksilat COOH. Senyawa ini termasuk dalam golongan asam karboksilat yang memiliki rumus umum CnH2NO2 dengan rumus struktur umumnya RCOOH. Alkil alkanoat adalah senyawa organik yang merupakan ester. Hasil reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol atau disebut juga dengan reaksi esterifikasi. Gugus fungsi ester memiliki rumus umum RCOO-R aksen, di mana R adalah alkil dari asam alkanoat dan R aksen adalah alkil dari alkohol. Alkil alkanoat memiliki rumus umum CnH2NO2. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang asam alkanoat, tata nama asam alkanoat, cara IUPAC. Tata nama asam alkanoat, cara IUPAC. Yang pertama, penentuan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COOH. Yang kedua, nama rantai induk. Nama rantai induk diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran A menjadi OAT, seperti yang dapat dilihat pada deskripsi di atas. Sebagai contoh, jika memiliki satu atom karbon disebut metanoat, dua atom karbon disebut etanoat, dan seterusnya. Yang ketiga, penomoran rantai induk. Dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COOH, karena disebabkan gugus fungsi ini pasti terletak paling ujung, dan atom karbon pada gugus fungsinya selalu mendapat nomor 1. Yang keempat, penamaan cabang alkil. Penamaan cabang alkil masih sama dengan penamaan cabang alkil pada senyawa turunan alkana yang lain. Dapat dilihat pada deskripsi pada nama gugus alkil. Jika dia CH3 disebut metil, C2H5 disebut etil, C3H7 disebut propil, dan seterusnya. Apabila terdapat cabang yang sama, lebih dari satu nama cabang harus diberi awalan. Semisal 2 diberi awalan di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Yang kelima dan yang terakhir adalah nama asam alkanoat dituliskan dengan urutan sebagai berikut. Asam, nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, nama cabang alkil, nama rantai induk. Agar lebih paham lagi, mari kita lihat contoh soal berikut. Tata nama berdasarkan IUPAC yang pertama adalah penentuan rantai induk. Bisa kita lihat pada contoh soal nomor 1, rantai induknya ada pada kolom dengan garis berwarna merah. Yang kedua, nama rantai induk. Dikarenakan pada rantai induk terdapat 4 atom karbon sehingga disebut dengan butanoat. Yang ketiga, penomoran rantai induk. Penomoran dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COOH, sehingga atom karbon yang pertama mendapat nomor 1, CH2 itu mendapat nomor 2, CH mendapat nomor 3, CH3 mendapat nomor 4. Selanjutnya, penamaan cabang alkil. Di sini yang berperan sebagai cabang alkil itu adalah CH3 yang terdapat pada nomor ketiga. Setelah itu kita tulis dulu bahwa cabang alkilnya terletak pada posisi ketiga. Nah, CH3 itu pada nama gugus alkil disebut dengan metil, sehingga nama cabangnya metil pada cabang atau pada karbon C3. Nah, sehingga dapat dituliskan yang pertama urutannya adalah asam. Kita tulis asam. Yang kedua, nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, yaitu 3. Nama cabang alkil,
yaitu CH3 atau disebut juga dengan metil. Selanjutnya, nama rantai induk pada nomor pertama itu disebut butanoat. Sehingga contoh soal yang pertama itu disebut dengan asam 3-metil butanoat. Untuk soal yang nomor 2, caranya juga sama ya teman-teman. Selanjutnya adalah alkil alkanoat. Tata nama alkil alkanoat cara IUPAC yang pertama adalah penentuan dan penamaan gugus alkanoat dan gugus alkil. Bisa kita ingat kembali pada gugus fungsinya adalah RCOO R aksen, di mana RCOO itu termasuk ke dalam gugus alkanoat, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COO. Sedangkan R aksen termasuk ke dalam gugus alkil, yaitu rantai karbon yang terikat pada atom oksigen dari gugus fungsi. Yang kedua, penomoran gugus alkanoat dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COO. Selanjutnya, yang ketiga, penamaan cabang. Penamaan cabang sama seperti penamaan cabang pada asam alkanoat. Lebih ditegaskan lagi bahwa penamaan cabang itu diurutkan berdasarkan abjad dan jika lebih dari satu harus diberi awalan. Yang keempat atau yang terakhir, urutan penamaan. Yang pertama, nama gugus alkil. Yang kedua, nomor atom karbon yang mengikat cabang. Yang ketiga, nama cabang. Dan yang keempat, nama gugus alkanoat. Agar lebih paham lagi, mari kita lihat contoh soal berikut. Pada sebelah kiri layar teman-teman adalah contoh nomor 1. Yang pertama, kita harus menentukan gugus alkanoat dan gugus alkilnya terlebih dahulu. Gugus alkanoatnya itu pada kolom dengan garis berwarna merah dan gugus alkilnya pada kolom dengan garis berwarna biru. Selanjutnya, nama gugus alkil. Pada gugus alkilnya itu adalah CH2 dan CH3 jika kita gabung menjadi C2H5 sehingga disebut dengan etil. Selanjutnya, nama gugus alkanoat itu terdapat 2 atom karbon, sehingga disebut juga dengan etanoat. Sehingga pada contoh nomor 1 itu disebut dengan etil etanoat. Begitupun soal nomor 2 itu sama ya teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Thank you for watching. See you guys. My lips like